saudara-saudari umat Tuhanku yang terkasih. Hari ini kita memasuki Tri Hari Suci. Kita mengawali Tri Hari Suci ini dengan perayaan Kamis Putih. Kamis Putih adalah perayaan perjamuan terakhir di mana Yesus merayakan bersama dengan para muridnya. Di dalam perayaan perjamuan terakhir itu, Yesus menyerahkan dirinya yang kudus kepada para muridnya dan sekaligus berpamitan dengan mereka. Kamis Putih adalah juga perayaan yang mengenangkan kasih Kristus yang tak terbatas, yang rela bertindak sebagai hamba untuk membasuh kaki para muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semua kita ini memang belum bersih seluruhnya. Karena itu, mari kita memohon rahmat belas kasih Tuhan untuk membersihkan hidup kita dari berbagai macam lumpur dosa. Mari kita nyatakan sesat tobat hati kita dalam lagu Tuhan Kasihanilah. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami.
telah mempercayakan perjamuan kudus kepada gerejanya sebagai lambang cinta dan persaudaraan sejati, sebagai korban perjanjian baru. Kami mohon, semoga dari misteri luhur ini kami dapat menaruh kekuatan dan menimba cinta kasih sampai sehabis-habisnya, seraya mencapai hidup yang kekal. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Guru kami, yang hidup dan meraja bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Ialah syukur
Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat Tuhanku yang terkasih, perjamuan malam terakhir yang Yesus rayakan bersama dengan para muridnya, dan kini kita kenangkan dan rayakan pada hari Kamis Putih ini, adalah sebuah perjamuan persaudaraan yang tidak hanya saja diwujudkan dalam acara makan dan minum bersama, tetapi lebih dari itu, Yesus juga mau mengajarkan para muridnya akan pentingnya nilai sebuah kasih persaudaraan yang diwujudkan dalam tindakan konkret. Yesus sendiri tahu bahwa salah satu kesulitan dan kelemahan besar dari para muridnya dan juga kita umat beriman adalah bagaimana mewujudkan semangat kasih persaudaraan itu di dalam tindakan hidup kita yang konkret. Kita terkadang begitu pandai berkata-kata tentang kasih persaudaraan, tetapi apa arti semuanya itu kalau
kasih persaudaraan itu tidak kita hidupi di dalam kebersamaan hidup kita yang nyata dengan sesama kita dan juga dengan alam ciptaan Tuhan. Berkata-kata tanpa pernah berbuat sama artinya dengan menuangkan air ke dalam tempat yang bocor atau yang berlubang. Kita boleh berkata-kata tentang kasih persaudaraan, tetapi kalau kata-kata tentang kasih persaudaraan itu tidak kita hidupi secara nyata, maka perkataan kita itu menjadi hambar, tak bermakna dan tak berguna. Perkataan kita tentang hidup dalam kasih persaudaraan hanya bisa memiliki kekuatan yang mendorong dan mengajak orang lain untuk hidup dalam kasih persaudaraan kalau kita sendiri juga mau hidup bersaudara. Itu berarti bahwa nilai persaudaraan dalam hidup bersama kita dengan orang lain dan juga dengan alam ciptaan Tuhan harus sungguh-sungguh menampakkan sikap saling mendukung, saling membantu, saling memaafkan, saling menghargai, dan saling bekerja sama. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih, Yesus bukanlah seorang pribadi yang hanya pandai berkata-kata tentang kasih persaudaraan tanpa berbuat, tetapi dia juga sungguh-sungguh menghayati dan menjalani akan apa yang dia katakan itu di dalam hidup bersamanya dengan para muridnya, orang-orang kecil, miskin, dan berdosa. Inilah bukti konkret dari tindakan kasih Yesus yang hendaknya harus kita hidupi di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan masyarakat kita, dan lingkungan gereja paroki kita. Aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sabda Yesus ini mau menunjukkan kepada para muridnya dan juga kepada kita umatnya tentang pentingnya membangun kasih persaudaraan di dalam hidup bersama kita dengan orang lain dan juga dengan alam di mana kita hidup dan berada. Karena itu, di bawah tema memulihkan kehidupan dalam semangat kasih Allah, kita umat beriman diajak untuk selalu mempraktikkan hidup sehat dan sejahtera selaras dengan alam. Bahwa kalau bumi sehat, manusia sejahtera. Namun satu hal yang tidak dapat kita pungkiri, bahwa terkadang kita tidak mewujudkan hidup sehat di antara kita dan alam ciptaan Tuhan karena sikap ego dan ingat diri kita yang berlebihan, yang pada akhirnya membuat kita tidak lagi saling menghiraukan satu sama lain dan membangun persaudaraan yang semu. Alam dan lingkungan hidup yang telah Allah ciptakan dan percayakan kepada kita untuk dipelihara, kita nodai dengan menebang hutan secara liar, membakar hutan, dan membuang sampah tidak pada tempatnya. Tegasnya bahwa bumi, rumah tempat tinggal kita, sudah dilukai dan membuatnya menjadi sakit. Karena itu, perayaan Kamis Putih yang kita rayakan pada malam hari ini seharusnya lebih menyadarkan kita umat beriman untuk lebih bertanggung jawab dalam mempraktikkan hidup sehat dan sejahtera dengan sesama dan alam ciptaan Tuhan dalam semangat kasih persaudaraan. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih, momen malam perjamuan terakhir yang Yesus rayakan bersama dengan para muridnya dan malam ini kita kenangkan bersama-sama adalah momen berahmat
untuk masing-masing kita membongkar setiap niat dan tindakan jahat dalam hati dan pikiran kita dan siap untuk membersihkannya. Ketika kita belajar jujur dan terbuka di hadapan Tuhan, sesama dan alam ciptaannya, lalu mengakui dosa dan kesalahan, serta memohon pengampunan, maka Tuhan pasti membersihkan hati kita dari berbagai macam aspek kehidupan kita yang kotor, mulai dari emosi kita, cara kerja kita, sampai kepada cara berpikir, cara berbicara, serta cara bertindak. Mari dengan penuh iman kita diajak untuk membangun kasih persaudaraan di antara kita dan juga dengan alam sebagai upaya serius untuk menyelamatkan bumi rumah kita bersama dan memulihkan kehidupan di tengah pandemi COVID-19 ini. Kalau bumi sehat, manusia pasti sejahtera, dan kasih persaudaraan kita pun akan bertumbuh dan berkembang. Tuhan memberkati. Amin. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa mencurahkan roh cinta kasih-Nya kepada Sri Paus, para uskup dan para imam, agar dapat menunaikan tugas pelayanan mereka dengan penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang diserahi tanggung jawab, semoga Allah Bapa membimbing mereka yang diserahi tanggung jawab agar mendasari kewibawaan dengan persaudaraan dan pengabdian yang tulus ikhlas. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, semoga para penderita mendapat perawatan dan pengobatan yang memadai berkat cinta kasih sesamanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar pesan-pesan Kristus yang baru saja kita dengar benar-benar berkesan bagi kita, sehingga menjadi buah bibir kita pada masa kini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari dalam keheningan batin kita masing-masing, kita juga mempersembahkan semua dia wujud intensi dan harapan kita yang kita bawakan di atas altar kudus Tuhan ini. Sembari kita juga mengenang korban akibat perang di Rusia dan Ukraina. Kita juga mengenang sama saudara dan saudari kita di paroki ini yang telah mendapat musibah di Papua. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang,
dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami senantiasa sabar dan rela berkorban bagi sesama seperti Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami.
sungguh berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga sesudah ini diterima dengan yang Tuhan dan sama-sama kita serta seluruh makhluk yang kudus. Allah Bapa penyelamat kami, setiap kali kami merayakan korban Kristus, Engkau mengerjakan penebusan kami, maka kami mohon, berkenan-kenan kami merayakan misteri ini dengan pantas, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengandalkan hati kepada Tuhan. Marilah bersungguh kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah Imam sejati dan kekal yang menyerahkan dirinya sebagai korban sepanjang masa demi keselamatan kami. Untuk mengenangkan Dia, kami mempersembahkan kurban ini. Dengan menyambut tubuh Kristus yang dikurbankan ini, kami dimurnikan. Dari sebab itu, bersama para malaikat, penguasa segala askar surgawi, kami memuliakan Engkau dengan tak henti-henti ya bernyanyi. Kuduskanlah persembahan ini dengan percurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dalam. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Dominikus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus umat paroki kami yang ditimpa bencana dan semua orang yang telah berpulang dalam kelahiran. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kami, Yesus Kristus.
Roh